Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Masih di bab sunnah wudhu. Panjang Ustadz bab sunnah wudhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulmihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wala yusannu ghaslu batinil aini, dan tidak disunnahkan akan membasuh batin mata, dalam mata. Bal qala ba'duhum, bahkan berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, yukrahu, dimakruhkan akan dianya membasuh dalam mata. Alasannya lid dorari, mudarat, mata sensitif. Ya, enggak sunnah. Cuman kalau dalam perkara najis, wajib malah. Wa inna ma yughsalu. Nah, yughsalu idza tanajjasa li ghaladi amrin najasa. Hanya saja dibasuh akan dianya najis, hanya saja dibasuh akan dianya batin mata. Idza tanajjasa, bila bernajis ia. Nah, kenapa? Li ghaladi amrin najasa, karena berat ya. Karena berat perkara najis. Nah, itu Ustaz hari ini di dalam mata. Yukrahu lid dorar. Qauluhu yukrahu lid dorar artinya dibakruhkan akan membasuh batin mata lid dorari karena mudarat. Intawaham dorar ya. Jika mewaham ia akan dorar. Ini waham doang ini, bukan don ini. Hanya menduga mudarat makruh. Nah, kalau yakin atau mengdan malah haram. Fa in tahaqqaqahu haruman. Jika memastikan ia akannya dorar malah haram. Ya. Qauluhu wa innama yughsalu. Hanya saja dibasuh akan dia baitunul aini, dalam mata. Ketika ada najis misalkan, alasannya lighaladi amrin najasa. Karena urusan najis itu berat. Apa dalil kalau urusan najis berat? Ini salah satunya beliau. Bidalili annaha tuzalu anis syahid idza kanat min ghairi damis syahid. Dengan dalil bahwa sungguhnya najis pun itu dihilangkan akan dia dari orang syahid. Orang syahid mestinya dikuburkan bersama darah-darahnya, pakaiannya. Tapi kalau ada najis yang lain, yang ajnabi, tetap dihilangkan juga. Dengan dalil bahwa sungguhnya najis itu tuzal, dihilangkan akan dianya najis dari orang syahid. Idza kanat, bila ada ianya najis min ghairi damis syahid, dari bukan darahnya orang syahid. Nah, gimana kita bacanya, Ustaz? Nah, berarti dari qauluhu wastikbalil qiblah, wastikbalul qiblah. Fadal Ustaz, dikit-dikit aja kita baca Ustaz, biar enak. Siapa aja boleh? Qauluhu wastikbalul qiblah. Coba engkau ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wastiqbalul qiblati ay wa yusannu istiqbaluha. Qala al-Qurdiyu fa in ishtabahta alaihi taharra nadban kama fil ibadi. Intaha wa qauluhu fi kulli wudu'ihi. Qala Ibn Hajarin hatta fi dzakari ba'dahu li'annaha asyraful jihati. Intaha qauluhu wa tarki takallumin ay
wa tarku takallumin ay wa yusannu tarku takallumin. Qauluhu fi asna'i wudu'ihi ay fi khalali wudu'ihi wa ibaratul minhajil qawimi wa alla yatakallama fi jami'i wudu'ihi. Intaha. Qala al-Qurdiyu qala fil i'abi zak hatta fil zakari ba'dahu. Qauluhu bila hajatin ay bila ihtiyajin lil kalami amma ma'aha ka amrin bima'rufin wa nahyin an munkarin fala yatrukuhu bal qad yajibul kalamu kama idza ra'a nahwa a'ma yaqa'u fi bi'rin. Qauluhu bigairi bigairi apa ini? Zikrin. Bigairi zikrin muta'alliqun bitakallumin ay wa yusannu tarkut takallumi bigairi zikrin amma zikru Apa? fala Iya udah. oh nggih. Oke, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Nah, kita ulang matanya dulu sana. Wa tarku takallumin. Wastiqbalu qiblati fi kulli wudu'ihi, dan disunnahkan akan menghadap kiblat pada seluruh wudunya seseorang. Seluruh wudu, pekerjaan wudu menghadap kiblat, bahkan sampai doa-doa sesudah wudu. Wa tarku takallumin, dan disunnahkan akan meninggalkan berbicara fi asna'i wudu'i, pada pertengahan wudunya, bila hajatin, dengan tanpa hajat. Ya, bi ghairi dzikrin, dengan selain zikir. Meninggalkan berbicara selain zikir. Kalau zikir nggak dianjurkan, ditinggalkan berarti ya. Nah, qaulu wastiqbalul qiblah ay wa sannu istiqbaluha, disunnahkan akan menghadapnya kiblat. Kalal Kurdi, berkata Syekh Kurdi, fa in ishtabahat alaihi taharra, jika jika istibah jika istibah ianya kiblat kepadanya, istabahat nggak ketahuan mana arah kiblat, taharra, membahas, taharra bahasa, membahas ya. Cuma di sini nggak disebut istilah ijtihad ya, karena ini kan pekerjaan sunnah. Tapi kalau mau sholat nggak tahu kiblat, wajib ijtihad. Nah, makanya di sini nggak disebut ijtihad, taharra. Maka jika ijtabahat, tersamarkan ianya kiblat kepadanya si mutawaddi, tahara, membahas ia nisbah sunnah, kama fil i'ab, sebagaimana dalam kitab i'ab. Qauluhu fi kulli wudu'ihi, artinya disunnahkan akan menghadap kiblat dalam seluruh wudunya. Kalau Ibnu Hajar berkata hatta fi dzikri ba'dahu, hingga pada zikir sesudahnya wudu juga sunnah menghadap kiblat. Kenapa? Li'annaha asyraful jihad, karena kiblat itu jihad yang paling mulia. Asyraful jihad. Intaha, selesai ucapannya Ibnu Hajar. Tarku takallumen, dan disunahkan akan meninggalkan berbicara. Wa yusannu tarku takallumen. Sunnah meninggalkan berbicara. Qauluhu fi asna'i wudu'i, pada pertengahan wudu. Maksud pertengahan wudu di awal, di tengah, di akhir ya. Fi asna'i wudu'i, pertengahan wudunya, fi khalali wudu. Jadi ada paham kita asna seolah-olah di tengah doang ya. Makanya beliau mengartikan maksudnya fi khalali wudu'ihi, di celah-celah wudunya. Sunnah untuk tidak berbicara. Wa ibaratul min manhajil kawim, bermula ibarat minhajul kawim ya. Manhaj apa minhaj? Minhaj biasanya ada alif ya. Wa ibaratul manhajil kawim, kita Ibnu Hajar, di sana tertulis wa alla yatakallama fi jami'i wudu'i, dan bahwa tidak berbicara ya pada semua wudunya. Ini lebih mudah kita pahami. Semua wudu, semua bagian-bagian wudu. Intah. Kalau Kurdi, berkata Syekh Kurdi, kalau fil i'ab, berkata pengarang, nggak tahu, saya lupa pengarang i'ab. Berkata dalam i'ab, hatta fi dzikri ba'dahu, hingga pada zikir sesudahnya wudu, sunnah untuk tidak berbicara. Eh, Jadi tadi di atas disunnahkan meninggalkan berbicara pada pertengahan wudunya dengan tanpa hajat ya. Dengan tanpa hajat. Kalau hajat ya nggak apa-apa. Qauluhu bila hajatin.
Ai bilah tiyajin lil kalam. Dengan tanpa kebutuhan untuk bicara. Sunnah tidak berbicara. Amma ma'aha, adapun bersamanya hajat. Mana contoh hajat ke amrin bima'ruf seperti menganjurkan dengan kebaikan, wa nahyin an mungkarin melarang dari kemungkaran, fala yatrukuhu, maka tidak meninggalkan ya. Akannya berbicara. Balqat yajibul kalam, bahkan kadang-kadang wajiblah oleh berbicara. Kama idza ra'a nahwa a'ma. Seperti bila melihat ia akan seperti orang buta. Enggak harus orang muda, seperti orang buta ya. Ya kau fi bi'rin, yang akan jatuh ya ke dalam sumur. Nah, itu harus dipanggil, wajib. Qauluhu bi ghairi dzikrin ay muta'alliqun bitakallumin. Disunnahkan akan meninggalkan berbicara dengan selain zikir. Kalau dengan zikir nggak apa-apa. Artinya wa yusannu tarkut takallumi bi ghairi dzikrin. Sunnahkan akan meninggalkan berbicara dengan selain zikir. Amma dzikru fala yusannu tarkut takallumi bihi. Adapun bermula zikir maka tidak disunnahkan akan meninggalkan berbicara dengannya zikir. Gitu ya, Ustaz. Ini kayaknya nih. Kayak begini, Ustaz. Hmm. Allah. Oh, di sini. Nah, itu Ustaz. Ini ringan kayaknya hari ini. Enggak ada muskil. Belum ada yang muskil. Nah, ini dikit lagi. Wala yukrahu salamun alaihi wala minhu wala raddu. Tidak dimakruhkan akan memberi salam kepada orang yang mewudu. Dan tidak dimakruhkan akan salam darinya orang yang mewudu. Kita memberi salam kepada orang yang wudu. Enggak makruh. Orang yang sedang wudu memberi salam ke kita yang lewat juga enggak makruh. Wala radduhu, tidak dimakruhkan akan menjawab mengeratnya salam. Kita beri salam orang wudu ke orang wudu menjawab salam juga enggak makruh. Nah, ini panjang. Nah, itu titik Ustaz. Siapa mau baca qauluhu wa la yukrahu sampai qauluhu wa tarku tansyif. Nah, satu-satu kita bahas. Satu-satu sunnah. Qauluhu wa la yukrahu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak Faisal udah lama nggak baca Ustaz. Baca Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukrahu salamun alaihi ay wala yukrahu ala ghairil mutawaddi'i ay yusallima alaihi qawluhu wala minhu ay wala yukrahu sudurus salami minhu ibtida'un wa qawluhu wala radduhu ay wala yukrahu alal mutawaddi'i raddus salami idza sullima alaihi wa fi ainsin ma nasuhu su'ila syekhul islami hal yashra'u salamu alal muktasili bil wudu wa laysa lahu ar-raddu aula fa'ajaba bi anna adh-dhahira annahu yashra'u salamu alaihi wa yajibu alaihi ar-raddu intaha wa hadha bi khilafil muktasili bil ghusli la yashra'u salamu alaihi li'anna min sya'nihi annahu qada yankasifu minhu ma yastahi minal itla'i alaihi wala taliku mukhatibatuhu hina izin intaha. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Ini yang bujangan-bujangan harus ke depan ini. Harus duluan bacanya Ustaz. Nah. Yang tua-tua kita yang tua di belakang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukrahu salamun alaih. Ay wala yukrahu ala ghairil mutawati. Tidak dimakruhkan memberi salam kepada orang yang wudu. Berarti ada orang lain. Artinya dan tidak dimakruhkan kepada selain orang yang wudu bahwa memberi salam ya kepadanya orang yang. Jadi hasyiah, rata-rata hasyiah menjelaskan sesuatu yang bisa dipahami di syarah ya.
Ada juga sebahagian yang beliau tambah, yang pada dasarnya sudah bisa dipahami. Makanya rata-rata di pondok juga Hasyiah nggak dibaca kan, kecuali yang penting-penting yang nggak bisa dipahami di syarih, baru baca Hasyiah. Karena memang beliau mengupas lafadz yang sudah dipahami. Nah, dan juga ada tambahan biasanya. Wala minhu, wala yukrahu sudur salam minhu ibtidaan. Dan tidak makruhkan akan terjadi salam darinya si mutawadhi pada permulaan. Dia dulu ya memberi salam ke orang yang lewat. Boleh juga. Nggak makruh minimal walaupun nggak sunnah. Nah, nggak makruh. Walaupun nggak sunnah juga. Ya. Qauluhu wala radduhu wala yukrahu alal mutawadhi'i raddus salami idza sullima alaih. Tidak dimakruhkan kepada orang yang wudu akan menjawab salam bila diberi salam kepadanya. Ya. Ini apa nama hukumnya Ustaz? Enggak makruh kan tentunya enggak sunnah ya. Apa khilaf aula? Apa mubah? Ya. Enggak disunnahkan karena beliau itu sedang sibuk dengan wudu. Ya. Cuma kalau memberi salam boleh. Cuma enggak sunnah dan juga enggak makruh. Nah, berarti mubah. Antara mubah dan khilaf aula Ustaz. Ya. Wa fi Aisyin ma nasuhu. Nah, su'ila Syekhul Islam. Ditanyakan akan Syekhul Islam. Hal yushra'u salamu alal mustaghil bil wudu? Apakah disyariatkan akan memberi salam kepada orang yang sibuk dengan wudu? Dan tidak adakah baginya itu menjawab atau tidak? Nah, ini gimana pertanyaannya Ustaz? Apakah disyariatkan memberi salam kepada orang yang sibuk dengan wudu atau tidak? Walaysa lahur raddu aula. Dan tidak perlu baginya itu rad. Apakah disyariatkan memberi salam dan dia tidak perlu membalas karena sedang sibuk dengan wudu, atau justru enggak disyariatkan? Ya. Ini pertanyaan jawaban nanti beda dengan pertanyaannya. Pak Ajabah menjawab oleh Syekhuna, Syekhul Islam. Bi anna dhahira annahu yushra'u salamu alaihi. Dengan bahwa sungguh yang zahir itu, bahwa sungguh hal dan sya'an itu disyariatkan akan memberi salam kepada orang yang wudu juga. Wajib alaihi raddu, dan wajib kepadanya oleh jawab juga. Intah. Berarti ini pakai dalil umum kan? Bila ketemu siapapun kita memberi salam. Ya, tetap sunnah. Orang yang wudu pun orang. Dan dia malah wajib menjawabnya menurut Syekhul Islam. Wahada bi khilafil mustaghili bil ghusli. Bermula ini orang wudu tadi itu berbeda. Itu dengan sebalik orang yang sibuk dengan mandi. La yushra'u salamu alaih. Tidak disyariatkan akan memberi salam kepada orang yang mandi. Kenapa? Li'anna min sya'nihi. Karena sebahagian dari sya'an. Sya'annya orang yang mandi, bahwa sungguhnya orang yang mandi itu kat yang kasifu. Kadang-kadang terbuka darinya orang yang mandi oleh sesuatu. Yastahi yang malu ia minal itla, dari dilihat orang kepadanya sesuatu. Fala taliku mukhatabatuhu ini, maka tidak layaklah oleh mengkhitabnya si orang yang sibuk dengan mandi ketika itu. Zaman sekarang jarang kita lihat orang mandi di luar, Ustaz. Kecuali di kampung-kampung, di kali mungkin ada. Nah itu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Ya. Mana Ustaz Baruli? Ustaz Baruli? Hadir Tenggo. Ya. Gimana itu ilannya Ustaz nih? Orang Kenapa? mandi. Orang mandi katanya nggak sunat kita beri salam kan? Karena khawatir mungkin ada sesuatu kan? Karena orang mandi biasanya badannya lebih terbuka Ustaz pada orang wudhu. Kalau kita balik Ustaz, ada orang mandi kan biasa mandi di kali di kampung. Sama-sama laki-laki misalkan. Iya. Nah, apa tetap nggak sunnah kembali ke asal apa bagaimana? Kan biasa mandi di kali rame-rame kan? Lihat prakteknya Tenggo.
Praktek Kan gimana? kalau mandi bareng-bareng itu kan sama-sama lihat aurat tuh ya. Orang lain juga datang mau mandi juga Ustaz. Mau mandi di kali. Tapi tetap tidak disyariatkan Ustaz. Tapi kalau kita memberi salam ya nggak apa-apa kan? Hmm. Secara khusus nggak disyariatkan. Beda dengan ketika kita masuk rumah kan disyariatkan secara khusus. Hmm. Kalau ini kan tunggu ya, nah kalau umumnya dulu tuh kalau mandi di itu kan memang seperti kan kita cowok sama cowok juga nggak boleh kan kalau lihat aurat kan ya. Ya, kan pakai celana Ustaz. Iya, kalau 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 yang itu tapi nyatanya enggak gitu. Banyak kan. Nah, kan kalau berarti kan kalau gini, kalau kondisinya seperti itu gitu kan. Ya, Dalam kondisi katakanlah bisa nggak dihukum itu dia sedang melakukan maksiat gitu kan. Kalau iya, kondisinya campur walaupun sama laki tapi saling lihat aurat, ya. nah itu Maksiat dianggap itu Ustaz. Kita harus pergi itu, harus menghindar. enggak nanti terkait dengan salam itu Tengku. Nah, kalau kita kan nggak boleh juga kita salam kalau orang yang sedang maksiat Tengku. Hmm. Nah, makanya itu kategori maksiat nggak kalau gitu. Maksiat Misalnya buka kalau aurat. iya, mandi laki-laki cuma campur sama-sama telanjang itu umum Tengku di kampung dulu. Ya, ya. Tapi sekarang udah nggak ada Tengku yang mandi di kali udah. Nggak ada. Udah Kalinya udah dilarang. nggak ada. Nggak ada kali. Oke, biarin itu dulu Ustaz. Nanti ada bapak salam. Nah, itu dia. Berarti kesimpulan sementara, sunnah menghadap kiblat ketika wudhu, mulai dari awal wudhu sampai doa. Kemudian sunnah untuk tidak berbicara dari awal wudhu sampai akhir, sampai doa bahkan. Nah, ini. Kemudian, watarku tansyifin bila udhrin lil itiba. Dan disunnahkan akan meninggalkan tansyif, mengelap ya. Iya, kemana subuh kan? Ah, dan disunnahkan akan meninggalkan tansyif, mengelap air wudhu bila udhrin dengan tanpa udhur. Alasannya lil ittiba, karena mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, itu Ustaz. Nah, jadi dalilnya ini nih. Qauluhu wa tarku tansyif, disunnahkan akan meninggalkan tansyif. Sannu tarku tansyif. Bahwa dianya tansyif itu akhdul ma'i binahwi khirqah. Mengambil air dengan seumpama kain ya, ngelap lah. Bahasa kita ngelap. Kenapa makruh mengelap air wudhu kalau nggak ada udhur? Wazalika li'annahu yuzilu asral ibadah. Bermula demikian, karena bahwa sungguhnya demikian mengelap itu menghilangkan ia akan bekas ibadah. Ya, bahwa dianya menghilangkan asar ibadah itu khilafus sunnah. Menyalahi sunnah. Li'annahu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meradda mandilan ya. Menolak ya Nabi akan mandil. Mindil apa mandil Ustaz? Mindilan. Satu kain. Biasanya sekarang mindil sapu tangan atau kain. Karena Nabi Alaihissalam beliau menolak ia akan mindil atau mandil. Ji abihi yang dibawakan dengannya mindil kepadanya Nabi. Ya, dibawakan kepada Nabi li ajli zalik. Karena demikian untuk mengelap. Nah, kapan dibawakan akbal ghusli sesudah mandi jadi jenabah. Tapi Nabi menolaknya, nggak mau. Nah, Akbal apa akibal tuh? Tunggu. gimana? Akbal apa akibal? Sama aja. Oh, beda saya. Kadang-kadang ada yang akbar domin kan, ada yang ini. Akibal. Ya, akibah biasanya. Akibah apa Ustaz? Apa akbar? Akibah ya. Nah, itu saya nggak terlalu teliti juga Ustaz. Harus rujuk kepada kamus ya. Kalau yang sering ngomong bahasa Arab biasanya paham. Misalkan Ustaz kan suka ngobrol sama orang Arab, biasanya benar ngucapnya. Biasanya di pesantren gimana Ustaz? Akibah apa akibah Ustaz? Lebih lebih Enggak paham. Ustaz, itu bukan pengaruh ini Ustaz.
Kalau kita kan 3 huruf bisa nebak-nebak. Tapi yang aturannya nggak boleh nebak itu harus pakai kamus kan, sesuai dengan dobitnya. Tapi saya kalau sulasi Ustaz suka nggak jelas. Nah itu jangan ngikutin saya Ustaz. Kalau Benar. kalau yang saya tahu sih akiba. Kalau saya lihat di Bajuri itu kan ada lugat itu ada akiba, ada akiba. Nah, yang lebih masuk itu akiba nggak pakai ya gitu. Ya. Berarti kan otomatis kalau hubungannya antara ya pasti itu berharokat, Tengku. Hmm. Jadi mana tadi akibahnya di sini? Sama nggak posisinya dengan akiba wiladatihi gitu? Akiba wiladati itu posisinya sama nggak secara mana gitu? Sama Ustaz. Sama ya berarti. Sedikit sesudah artinya kan? Iya. Nah. Li ajli dzalika akibal ghusli, benar Ustaz? Atau Akibah. akibal ghusli? Akibah? Ya. Nah, jadi semua isim yang sulasi Ustaz memang harus lihat kamus. Karena kan kalau yang kita tasrif fa'ala yaf'ilu fa'lan kan? Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kadang fi'lan, kadang fu'lan macam-macam. Banyak simai itu ya. Banyaknya sih Mai. Jadi itu Kecuali memang yang kita sulasi majid. itu mudah ada bacaan khusus kan? Iya. Makanya baru mantap baca kitab katanya harus ngangon onta dulu Ustaz 2-3 tahun di Arab. Jadi kita ngobrol sama orang Arab asli kan, kampung asli insya Allah mantap. TKI Benar. itu tunggu kita. Ya. Tapi sekarang masalahnya pakai bahasa Amiyah kan, kacau juga Ustaz. Oke Ustaz. Kirain pesantren di sana tahunya ngononta itu. Enggak, itu bahasa zaman dulu Ustaz. Kalau sekarang mondok maksudnya. Kalau Imam Syafi'i dulu katanya di apa itu di kabilah apa kan? Kabilah hampir 10 tahun. Lupa saya Iya. di kabilah apa. Belajar. Nah, kalau yang pedalaman itu tunggu yang Waduh. pedalaman itu emang bahasanya fusoha juga tunggu. Sekarang? Iya, ini sekarang. Yang biasa orang-orang biasa umum gitu. Apa pakai bahasanya yang Arab fasih apa? Arab Kagak pasar. paham saya Ustaz, kagak paham. Bila jumhur ya, Koko ya? Gimana? Anjir. Belum pernah ke sana Ustaz, kagak tahu. Saya sekarang kalau mau dengar ceramah Arab Ustaz paling saya cari di YouTube Ustaz. Misalkan film Arab Fusha itu untuk belajar memahami cara mendengar. Gitu doang Ustaz. Tapi saya banyak teman-teman yang pernah jadi TKI tunggu. Ada yang jadi supir gitu. Iya. Tapi dia bahasanya kalau itu nggak paham saya. Iya. Bahasa Amiyah katanya. Iya, bisa. Singkat banget Ustaz, cepat banget ya. Iya, jadi banyak yang dibuang-buang gitu. Takdir. Oke. Lanjut siapa yang baca? Bila qauluhu bila uzrin. Tadi ada Ustaz Irwan kelihatan. Masih ada Ustaz Irwan? Ada Ustaz Irwan tuh. Baca Ustaz Irwan. Lagi ngantar sekolah kayaknya Ustaz. Ustaz Irwan tapi itu online itu tuh. Iya. Ya, coba Tengku. Oh iya, ada Ustaz. Ya, biar ada yang baca. Tafadhal Ustaz. Qauluhu wasyahadatani aqibahu ay wa yusannu syahadatani Ke belakang dikit Ustaz. al-wudu'i. Qauluhu bila uzrin belum. Ke atasnya dikit. Wa qawluhu bila udhrin amma bil udhri kabardin aw khasyati iltisaqi najasin bihi aw litayammumin aqibahu fala yusannu tarkuhu bal yata'akkad bi'luhu intaha tuhfah wa qala ar-ramli bal yajibu idha khasya wuqu'an najas alaihi wa la yajidu ma yaghsiluhu bihi intaha. Lanjut Ustaz. Lanjut. Qauluhu
والشهادتان عقبه أي وسن الشهادتان عقبه أي الوضوء قوله بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا أي فيما يظهر نظير سنة الوضوء الآتية ثم رأيت بعدهم قال ويقول فورا قبل أن يتكلم انتهى ولعله بيان للأكمل انتهى تحفة قوله فيقول أي المتودئ وقوله مستقبلا إلى أي حال كونه مستقبلا للقبلة أي بصدره كما في الصلاة وقوله رافعا يديه أي كهيئة الداعي حتى عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقيم السبابة خلافا لما يفعله ضعفة الطلبة Oke, Ustaz. وقوله Betul, Ustaz. Nah, oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa tadi judulnya? Hmm, Tarku tansib ya. disunahkan meninggalkan ngelak tanpa uzur, Ustaz. Amma bil uzri adapun dengan uzur kabar dingin banget. Au khasyatil tisaki najisin atau khawatir melekat najis dengannya seseorang. Au litayammumen akibahu atau karena mau tayamum sesudahnya wudhu tadi. Kalau yusannu tarkuhu malah tidak disunahkan meninggalkannya tansyif. Bal yuta'akkadu fi'luhu bahkan dianjurkan akan melakukannya tansyif. Ntar jadi bedak usahanya habis wudhu kita tayamum kalau nggak dilap. Tufah. Kalau Ramli berkatalah Syekh Ramli bal yajibu idza khasya wuqu'an najisi alaih. Bahkan wajib ianya tansyif bila takut ia akan terkena najis kepadanya. Wala yajidu ma yaghsiluhu bihi dan tidak mendapati ia akan sesuatu yang akan membasuh ia akannya najis dengannya sesuatu. Khawatir ya. Khawatir terkena najis dan nggak ada air untuk membasuhnya. Wajib ngelap berarti. Kalau udah ngelap kena najis, misalkan najis kering ya nggak apa-apa. Kalau najis basah apa-apa juga. Kemudian wasyahadatani aqibahu ini ada topiknya Ustaz. Dan disunnahkan akan dua syahadah aqibahu ail wudu. Sesudah wudu. Sedikit sesudah wudu. Sesudah wudu langsung baca dua syahadah. Kemudian qaulu wa syahadatani aqibahu wa yusannu syahadatani aqibahu disunnahkan dua syahadah sesudahnya wudu. Bagaimana sesudah wudu? Bihaisu la yatulu fasilun anhu urfa. Dengan bahwa tidak lamalah, tidak panjanglah oleh yang memisahkan darinya wudu pada uruf. Fima yadharu pada ma yang dhahiri. Bi alla yatulu fasilun ya, dengan bahwa tidak panjanglah, tidak lamalah oleh yang memisahkan darinya wudu pada uruf. Selesai wudu, pokoknya orang masih dianggap kita masih baru selesai wudu. Nah, kalau udah jauh, masanya habis ngerokok dulu sana, sunnah syahadah. Nah itu. Jadi ya, oke. Fima yadharu pada ma yang dhahiri. Nadhiru sunnatil wudu al-atiyah sebagai bandingan dianya sunnah wudu. Dianya tidak dipisahkan oleh pemisah dari wudu. Itu perbandingan sunnah wudu yang akan datang. Jadi di sunnah wudu yang akan datang beliau membahas habis wudu sunnah melakukan sholat. Habis wudu sunnah melakukan sholat. Nah, kapan sunnah artinya tidak dipisahkan oleh pemisah atau secara uruf dia belum dianggap berpaling dari wudu. Nah, sudah wudu nggak ngopi dulu lah. Kalau ngopi dulu kan itu berarti memang nggak rencana nggak sholat. Nah itu. Jadi nggak lama fasilnya pada uruf. Jadi pada uruf nanti di sana dijelaskan bagaimana sih mengukurnya. Jadi mengukur ketika habis wudu kita melakukan sesuatu. Apakah orang menganggap kita baru selesai wudu atau enggak secara umum? Belum melakukan kegiatan lain Ustaz. Kalau sudah kita melakukan kegiatan lain biasanya
Orang tidak lagi menyebutkan kita selesai wudhu, tetapi selesai kegiatan lain. Summa itu ba'dahum, kemudian saya melihat akan sebahagian mereka para ulama berkata iya. Wa yaqulu berkata iya fauran qabla ayat takallama. Ini lebih jelas lagi. Disunnahkan membaca 2 syahadah fur. Artinya sebelum berbicara iya. Selesai wudhu sebelum ada obrolan lain langsung doa syahadah. Nah, tapi barangkali la'allahu bayanul akmal. Mudah-mudahannya ucapan ba'dhum ini itu menjelaskan bagi yang paling sempurna. Artinya sesudah kita ngobrol pun masih boleh ya, masih sunnah kita syahadah selama belum jauh fasalnya, belum jauh fasilnya. Ya, qauluhu fayakulul mutawadhi'u, maka berkatalah oleh orang yang wudu. Apa yang dikatakan oleh orang yang wudu? Fayaqulu mustaqbilan lil qiblah. Maka berkata ianya orang yang berwudu hal keadaan ia yang menghadap bagi kiblat. Rafi'an yadaihi, hal keadaan ia itu yang mengangkat 2 tangannya. Ya, wudu menghadap kiblat, selesai wudu menghadap kiblat, rafi'an yadaihi, mengangkat akan 2 tangannya, wa basarahu, hal karena ia itu yang mengangkat akan matanya ila sama, ke langit. Mengangkat matanya ke langit maksudnya melihat langit walau a'ma, sekalipun beliau itu a'ma tetap sunnah matanya dilihat ke langit. Kemudian sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Ustaz. Fayaqulul mutawadhi, maka berkatalah oleh orang yang berwudu, apa katanya? Wa qauluhu mustaqbilan, ay halakoni, hal keadaannya si mutawadhi itu mustaqbilan lil qiblah, menghadap kiblat, ay bisadrihi, dengan dadanya, kama fi shalah, sebagaimana dalam salat. Rafi'an yadaihi, hal karena dia itu yang mengangkat 2 tangannya, kahai hatid da'i, sama seperti orang yang berdoa ya. Tapi sebenarnya ini bukan doa Ustaz. Kan bukan doa syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan enggak ada doanya Ustaz. Tapi mengangkat tangan juga. Kenapa Ustaz? Ya doa iftitah aja, tentu nggak ada doanya tapi sebutnya doa iftitah juga tuh. Iya. Doa iftitah ya. Iya. Tapi nggak ada permintaannya sih. Iya. Taglib ke ujung doa tahiyat memang. Orang menyebutnya apa sih? Tapi dalam ibarat kita bukan doa tahiyat Ustaz. At-tahiyat. Kita menyebutnya doa tahiyat ya. Nah, jadi mengangkat tangan ini saya baru ingat ini. Ternyata baca tasyahud itu sunnah mengangkat tangan ya. Nah, kirain ketika doanya doang. Kita lanjut dulu ya. Rafi'an yadaihi, hal keadaan orang yang berdoa, yang membaca syahadah tadi, yang mengangkat akan 2 tangannya. Kahai hatid da'i, seperti perilaku orang yang berdoa. Hatta inda qawlihi, bahkan dia mengangkat tangan hingga di ketika ucapannya si mutawadhi, asyhadu an la ilaha illallah. Tetap mengangkat tangan ya. Wala yuqimus sababata, dan tidak tidak meluruskan ia, tidak menegakkan ia akan telunjuk. Nah, ini kan sering Ustaz kalau khutbah itu ada apa, ada hadis khusus bagaimana? Yang apa Tenggo? Ngangkat telunjuk ketika baca tasyahud. Oh, angkat telunjuk yang ya ada itu Tenggo itu. Ada? Yang yang pas itunya la ilaha illallah itu. Bukan. Pas apa? Ketika khutbah orang berdoa misalkan, pokoknya baca tasyahud berdoa kan biasanya ngangkat telunjuk doang Ustaz. Oh, itu biasanya itu kalau yang buat istighfar biasanya Tenggo itu. Buat istighfar. Iya, itu ada keterangan angkat telunjuk gitu. Iya. Atau kalau nggak salah itu kalau kita kebutuhan sangat mendesak itu. Tunjuk. Iya, iya. Di sini nggak sunnah Ustaz. Iya. Wala yuqimus sababata, dan tidak meluruskan ia kan. Menegakkan ia akan telunjuknya, khilafan lima yaf'aluhu dha'afatat talaba. Ya, khilaf bagi ma yang memperbuat akannya mah oleh dha'afah, sampai kelihatannya oleh orang yang lemah-lemah dari para santri. Nah, ini santri kita malah berdoa jarang Ustaz. Santri zaman dulu barangkali Ustaz ya. Rajin berdoa. Nah, cuma nambah ngangkat telunjuk gitu doang Ustaz.
Nah kan di itu doa itu kan kalau ada doa biasa, ada yang doa juga luar biasa Tengku. Itu Ya. bisa dilihat dari cara ngangkat tangannya gitu. Kalau kita tangannya doanya memang sangat mendesak tuh agak tangannya ke muka gitu lebih tinggi Tengku. Ya, di sini saya sering lihat Ustaz Khatib kalau ceramah kan, pas doa selesai khutbah itu ngangkat tangan, ngangkat ngangkat telunjuk ke langit ke itu. Kalau saya ingat saya keterangan itu kalau pas ampunan itu emang ada keterangan. Ntar saya cari dah masih ada kali tulisannya. Ya Ustaz. Ah, oke. Ya udah. Loh, oke. Lanjut Ustaz. Nah, mana tadi di luar? Kenapa sunnah baca tasyahud? Lima rawa muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Imam Muslim berarti meriwayatkan dari Rasulullah kan? Ini berarti kan ada an Ustaz. Nah, yang ujungnya nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Man tawaddoa faqala. Barang siapa yang berwudu ia kemudian berkata ia, asyhadu an la ilaha illallah ilah futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Niscaya dibukakan untuknya akan pintu sorga yang 8. Yadkhulu yang akan masuk ia min ayyiha sya'a dari mana saja pintu yang mau ia. Zadat Tirmidzi menambah oleh Imam Syekh Tirmidzi. Apa beliau tambah? Allahumma ja'alni minat tawabin. Nah ini kalau kita tambah ini baru masuk kita sebut doa ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Warawal Hakimu dan meriwayatkan oleh Al-Hakim wassahahu mentasihiyahnya Hakim makanya riwayat man tawaddo'a summa qala. Barang siapa yang berwudu ia kemudian berkata ia subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin niscaya dituliskan akan dianya. Ya, ucapannya tadi niscaya dituliskan akan dianya ucapan dia fi raqqin pada satu lembar. Lembar nanti kita lihat lembar apa, lembar kertas apa lembar kulit. Summa tubi'a bi tabi'an. Kemudian distempel akan dia rakin lembaran tadi dengan satu stempel. Falam yuksar ila yaumil kiamah. Maka tidak akan dipecahkan akan dia hingga hari kiamat. Lam yatatarrak ilaihi ibu talun. Artinya tiket tidak akan datang kepadanya rakin, kepadanya kertas tadi oleh perusak. Kama saha sebagaimana yang telah sahih ia hatta yara sawabahul adzim hingga melihat ia akan pahalanya bacaannya dia nanti yang besar, akan pahalanya yang besar. Itu Ustaz. Benar nggak seperti itu? Nah, kita minta dulu untuk membaca satu orang Ustaz. Wa qauluhu wa basaruhu. Oh itu riwayat Ibnu Abbas yang kayak tadi Tengku. Yang mana? Yang mengangkat itu jari. Kalau Itu Ibnu Abbas ketika tasyahud atau ketika apa? Coba Ustaz baca. enggak ini al-mas'alah tuh antara fa'ayadaika hadwa mangkaihi. Kalau permintaan biasa itu tangan pundak wal istighfaro antasiro bi usbu'i wahidatin. Wal ibtihalu antamuda yadaika jami'an hakada wa rafa'a yadaihi wa ja'alahuma mimma yali wajhahu. Ya, tapi itu gini Ustaz, bukan telunjuk doang. Iya. Ada angkat tangannya kan? Iya, ada angkat tangannya itu. Angkat tangan, jari dibuka enggak? Terangan cuma itu aja Tengku tuh. Ya. Prakteknya Kalau di nggak tahu sini juga. prakteknya Ustaz, tangannya nggak diangkat Ustaz, depan dada Iya. tapi telunjuk gitu. Nah. Di sini juga nggak ada bahasa cuma antasiro bi usmu'in wahidatin itu. Satu jari. Begitu terangnya. Kalau alam prakteknya gitu, belum pernah praktek saya. Selain berdoa belum pernah itu. Oke, Ustaz. Ntar kita cari lagi. Ya. Lanjut siapa yang mau baca wa qauluhu wa basarahu.
Panjang ini Ustaz. Sampai wafirikin juga boleh nih Ustaz. Baca Ustaz. Siapa yang mau baca? Ustaz Harudin. Baca Ustaz. Ya, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wa basaruhu ila as-sama' ay wa rafi'an basarahu ila as-sama'i. Wa qawluhu walau a'ma ghayatun fi raf'il basri ay fayusannu raf'u mahalli basarihi ila as-sama'i kama yusannu imraral Musa. Ini Musa ya. Ya. Ala ar-ra'si alladhi la sya'ra bihi. Qawluhu futihat lahu abwabul jannah ay ikraman lahu wa illa fama'lumun annahu la yadkhulu illa min wahidin wa huwa ma sabaqa fi ilmihi ta'ala dukhulun minhu. Qawluhu subhanaka masdarun ja'ala ilman litasbih wa huwa bara'atullahi minas su' ay i'tiqadun tanzihuhu amma la yaliqu bijalalihi. Intaha Tuhfah. Qawluhu wa bihamdika al-wawu imma atifatun jumlatun ala jumlatin ay wa sabbahtuka halata kauni mutalabbisan bihamdika au zaidatun wal jaru wal majruru halun min fa'ilil fi'li an-na'ibi anhu al-masdaru. Qawluhu kutiba ay hadzal lafzu liyabqa thawabuhu. Qala ayn shin wa yatajaddadu dhalika bi ta'addudil wudu'i li anna al-fasla la hajara alayhi. فإذا قالها ثلاثا عقب الوضوء كتب عليه 3 مرات وما ذلك على الله بعزيز. انتهى البجيرمي. Oke Ustaz. Syukran Ustaz. Qauluhu wa basarahu ila sama. Ay wa rafi'an basarahu ila sama. Hal keadaan dia orang yang berwudu tadi itu yang melihat ia mengangkat dia akan matanya ke langit. Qaulu walau a'ma, ucapan syarih walau a'ma itu gayah pada mengangkat mata. Sekalipun a'ma tetap sunnah angkat mata. Ai fayusannu raf'u mahalli basarihi. Artinya maka disunnahkan akan mengangkat tempat matanya ila sama ke langit. Melihat maksudnya Ustaz. Kama yusannu imrarul Musa 'ala ra'sil ladzi la sya'ra bih. Sebagaimana disunnahkan akan melalukan pisau ya, Musa pisau di atas kepala orang yang tidak ada rambut di kepalanya. Ketika melakukan apa namanya itu Ustaz? Tahallul ya? Tahallul. Nah, potong rambut ya yang nggak punya rambut. Pisau lewat Ustaz. Udah licin banget sunnah lewat juga. Nah. Musa pisau cukur. Qauluhu futihat lahu abwabul jannah. Dibukakan untuknya semua pintu sorga. Alasannya ikraman lahu, untuk memuliakan dia. Ya. Cuma masuk tetap lewat satu pintu. Artinya bukan masuk
Bukan masuk bebas Ustaz ya, bukan masuk bebas. Tapi sebenarnya bebas juga Ustaz ya. Dibuka semua kan boleh milih mau masuk lewat mana. Nah, itu maksudnya ikraman untuk memuliakan baginya. Wa illa kalau bukan alasannya untuk ikram, fa ma'lumun annahu la yadkhulu illa min wahidin. Maka maklumlah bahwa sungguhnya seseorang itu tidak akan masuk ya ke dalam surga kecuali dari satu pintu. Bahwa dianya pintu yang satu itu masa baqa fi ilmihi, pintu-pintu yang telah terdahulu dalam ilmunya Allah Ta'ala oleh masuk darinya pintu. Nah, itu. Qauluhu subhanak masdarun ju'ila alaman litasbih. Subhana itu masdar yang dijadikan ia sebagai alam litasbih. Artinya orang baca subhanak. Subhanak itu udah paham. Maksudnya bertasbih memuji Allah. Alam di sini maksudnya bukan isim alam maksud saya kan. Bisa nggak subhana kita sebut isim alam? Nah, udah biarin nah Ustaz. Subhanak masdarun yang dijadikan akan ia sebagai alam untuk tasbih. Apa makna tasbih di sini? Wahwa bara'atullahi minasu. Itu terbebasnya Allah dari keburukan. I'tikadu tanzihi amma la yaliku bijalali. Artinya meyakini bersihnya Allah dari sesuatu yang tidak layak. Ianya sesuatu dengan keagungannya Allah. Nah, arti tasbih berarti Allah bersih dari hal yang tidak layak. Intaha tufa. Qauluhu wa bihamdika alwawu imma atifatu jumlatin ala jumlatin. Nah, bermula qauluhu wa bihamdika itu bermula waw pada kala itu waw yang mengatafkan jumlah di atas jumlah. Berarti subhanaka pertama tasbih wa bihamdika. Wa bihamdi dianggap satu jumlah. Nah, kita ataf kepada jumlah subhanak. Subhanak juga ada amelnya kan? Artinya wasabbahtuka. Aku bertasbih memuji engkau. Aku bertasbih. Aku menyucikan akan engkau ya Allah. Halatakouni. Hal keadaan aku itu mutalabbisan. Hal keadaan aku itu yang sambil memujimu juga. Mutalabbisan bihamdik dengan memujimu. Jadi ada dua jumlah di sini. Au zaidaton atau dia nyawo itu waw zaidah. Wal jaru wal majruru halun min fa'ilil fi'lin naibi anhul masdar. Bermula jar dan majrur yaitu bihamdik itu hal dari fa'il. Dari fa'il dari fi'il yang menggantikan darinya fi'il oleh masdar. Jadi subhana ini masdar yang menggantikan fi'il yaitu sabbahtu menggantikan fi'il. Berarti bihamdi kalau waw ziyadah jar majrur kita hal kepada fa'il sabbah. Fa'il subhana. Bukan fa'il. Kepada fa'il dari fi'il subhana yaitu sabbah itu tadi. Ya. Ini beliau bahas nahu. Artinya sabbah tuka bihamdika. Aku menyucikan akan engkau hal karena aku yang memuji engkau. Ya. Kemudian di atas tadi. Tadi di atas. Barang siapa yang membaca Allahumma wa subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi rakin. Ditulis akan dianya bacaan dalam rakin. Apa arti rakin? Ya, kutiba hadzal lafdz. Nisnya dituliskan akan ini lafat. Berarti memang lafadznya yang ditulis, bukan wudunya. Lafadz doanya yang ditulis. Kenapa ditulis? Liyabqa sawabuhu supaya abadilah oleh pahalanya. Nah, ditulis selama tulisan masih ada, pahala ada terus. Qala Aisyah wa yatajaddadu zalika bi ta'addudil wudu dan wa yatajaddadu selalu terjadilah oleh demikian ya. Yatajaddadu barulah demikian. Terus-teruslah demikian dengan berbilang-bilangnya wudu. Setiap wudu kalau dia berdoa terus ya, ini akan ditulis terus. Nah, kenapa bisa terjadi terus-menerus? Li'annal fadlullah la hajra alaih. Karena karunia Allah itu tidak ada batas di atasnya karunia. Nah. Bahkan fa'idha qalaha salasan. Bila mengatakan ia akannya. Syahadah tadi 3 kali akibal wudu sesudah wudu kutiba alaihi salasa maratin. Bisa dituliskan di atasnya akan 3 kali.
Nah, 3 sertifikat. Luar biasa, Ustaz. Wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Dan tidaklah demikian di atas Allah itu yang apa namanya? Kita arti aziz, Ustaz. Aziz di sini bukan artinya mulia kan, Ustaz kan? Itu lemah namanya tuh. Sukar, lemah. Iya. Tidaklah demikian di atas Allah itu yang susah. Beli, mau beli rokok hitam. Ya, cepet. Ustaz. Artinya bagi Allah nggak berat lah melakukan itu, Ustaz. Ya. Nah, itulah dia, Ustaz, pahala. Qauluhu fi rakin wa huwa bi fathir ra'i. Dianya rakin dengan fathah ra, rakin. Qala fil kamusnya. Dalam kamus tertulis watuk saru dan dikasrahkan. Akan dia nyara, rikin ya. Kalau di sana rikin mansur apa rakin mansur, Ustaz, dalam Quran? Karena Iya, ada yang rakin. rakin ya. Ya, Rakin. fathah, ya, rakin mansur. Kadang-kadang dikasrahkan juga boleh. Apa artinya? Jildun raqiqun yuktabu fih. Ya, kulit tipis ya, yang ditulis orang dalamnya kulit. Ya, berarti lembaran. Rakin mansur. Qaulu lam yatatarrak ilahi ibtalun. Tidak akan datang kepadanya kulit tadi oleh ibtal, oleh perusak. Ya, itu. Kalau Qurdi berkata oleh Syekh Qurdi, la'alla fihi minal fawaid. Mudah-mudahan padanya, ya, padanya apa ini, Ustaz? Minal fawaid. Mudah-mudahan padanya kulit yang ditulis tadi. Dari faedah. Mudah-mudahan padanya sebahagian dari faedahnya itu anna qaila dzalik. Bahwa orang yang berkata demikian syahadah tadi, yuhfadu aniridah, dijaga akan dia dari murtad. Ya. Kenapa? Berkatalah oleh Syekh Qurdi, la'alla fi, mudah-mudahan padanya ucapan ya, lam yatatarrak ilahi ibtalu. Tidak datang kepadanya kertas tadi atau lembaran tadi oleh perusak. Mudah-mudahan fihi dari faedah bahwa sungguh orang yang berkata demikian itu dijaga akan dia dari riddah. Karena dianya riddah itulah allati yang bisa membatalkan ia akan amal au sawabahu, atau pahalanya amal ba'da subuti, sesudah sebutnya pahala. Kenapa, Ustaz? Ya. Apa tadi kasusnya, Ustaz? Ya, tadi di atas. Nah, ditulis dalam kertas, kemudian tubi'ah distempel dengan satu stempel, tidak akan dipecahkan akan ia hingga hari kiamat. Maka tidak akan dirusak hingga hari kiamat. Lam yatatarrak, tidak akan datang kepadanya kulit tadi oleh satu perusak sebagaimana sahih ya. Hingga melihat ia akan pahalanya yang besar. Kata Syekh Qurdi, faedah ucapan ibtal mungkin ya, tidak datang kepadanya oleh perusak berarti dia nggak akan murtad. Karena kalau dia murtad berarti amalnya terhapus. Ini katanya baca doa itu nggak terhapus, nggak bakal batal amal pahalanya. Berarti ada jaminan nih, semacam ada jaminan dia nggak akan murtad ya. Insya Allah. Nah. Mudah-mudahan padanya doa tadi mungkin sebahagian dari faedah itu orang yang membaca demikian doa itu dijaga akan dia dari murtad. Karena murtadlah yang bisa membatalkan amal atau pahala amal. Insyaallah, Ustaz. Ini kalau kita wudhu begini, Ustaz, ini 2 sejam lah, Masya Allah. Kalau dia masih lembut ya. Lanjut, Ustaz ya. Summa yusalli wa yusallimu ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kemudian membaca selawat ia dan salam ia kepada Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Berarti habis syahadah tadi, kita lanjutkan dengan selawat ini. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Sayyidina
Muhammadi wa ala alihi wasallam. Ya, nggak ada wasabi. Yusalli berselawat ia, bertaslim ia kepada Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wa yaqra'u inna anzalnahu salasan, dan membaca ia akan inna anzalnahu 3 kali. Kadzalik, demikian sambil menghadap kiblat bila raf'iyadin, dengan tidak mengangkat tangan. Nah, baru titik. Ya. Ini depan udah doa wudu Ustaz, yang udah kita hafal semua doa wudu tapi nggak boleh baca katanya. Gimana Ustaz? Ya, itu tidak ngangkat tangannya sudah itu. Inna anzalna. Iya, tidak boleh ngangkat tangan ya. Coba sebentar saya. Tadi bila raf'iyadin Ustaz. Oh iya. Mm-mm. Jadi ketika baca ayatnya aja Ustaz nggak ngangkat tangan karena memang nggak ada doanya kan. Ah, Ketika baca inna anzalna Ustaz nggak angkat tangan. Yang lain angkat tangan semua tadi. Nah. Qauluhu wa yaqra'u inna anzalnahu salasan. Membaca ya inna anzalnahu 3 kali. Alasannya 5 akhrajahu Dailami, karena hadis yang mengeluarkan akannya oleh Ad-Dailami. Annamang qara'aha, orang yang membaca ia akan inna anzalna fi asari wudu'ihi, asar maksudnya sesudah wudunya, maratan wahidah sekali, karena minas siddiqin, masuk golongan siddiqin Ustaz. Nah. Wa man qara'aha marrataini, barang siapa yang membaca ia akan inna anzalna 2 kali, kutiba fi diwani syuhada, ditulis akan dia dalam diwan, dalam buku orang-orang syahid. Stambu, ada buku stambu nama-nama orang syahid, kita masuk di dalamnya Ustaz. Wa man qara'aha salasan husyira mal anbiya, barang siapa yang membaca ia akannya 3 kali, ini sudah dikumpulkan akan dia bersama para nabi. Jadi qauluhu kadzalik artinya mustaqbilan lil qiblah, sambil baca inna anzalna juga masih menghadap kiblat. Bila raf'iyadin wa basarin, dengan tidak mengangkat tangan dan mata. Ya. jadi kita kalau lagi ini itu sudah ditulis yang ketika berarti bacanya terakhir ya ini yang jalan berarti. Ya Ustaz, 3 kali Ustaz. Masya Allah, ini barakah banget Ustaz. Nah, itu Ustaz. Ada tambahan lagi Ustaz, dikit lagi. Wa yusannu ba'da qiraati suratil mazkurati Allahumma ghfirli zambi. Disunnahkan sesudah membaca surat yang disebutkan. Akan apa disunnahkan? Allahumma ghfirli zambi, ya Allah ampuni olehmu bagiku akan dosa-dosaku. Wa wasi'li fi dari, lapangkan olehmu bagiku dalam rumahku ya Allah. Ini lapang rumah bisa artinya rumah besar Ustaz kan? Bisa juga walaupun kecil tapi yang pemiliknya lapang Ustaz ya. Nah, jadi bebas lah. Wa wasi'li fi dari, lapangkan olehmu bagiku dalam rumahku. Mungkin rumah kita bisa kecil tapi terasa lapang juga bisa Ustaz. Artinya luaskan olehmu bagiku kan? Dalam rumahku, yang luas aku, rumah tetap Ustaz. Ya. Wa barik li fi rizki, berkahi olehmu pada rizkiku ya Allah, wala taftini, Ini. janganlah engkau memfitnahkan aku, bima zawaita'ani, dengan apa yang engkau hilangkan dari diriku. Jangan sampai ketika kita hilang sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, terjadi fitnah, galau, sampai apa namanya meninggalkan agama segala macam. Nah, baru titik Ustaz. Masya Allah. Allahumma ghfir li zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftini bima zawaita anni. Ini tanggung Ustaz, dikit lagi kita baca sampai faedah. Ini Ustaz Nasir Pamungkas, Ustaz Nasir. Doa wudu ini semuanya Ustaz. Wa amma du'aul a'dha. Sampai alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma du'aul a'dha'i ila akhir wa huwa an yakula inda ghusli kaffihi Allahumma faz yadayya min ma'asika wa indal matmadah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa indal istinsyaqi Allahumma arihni raihatal jannati wa inda ghusli wajhi Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun wa inda ghusli yadihi al-yumna Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira
Wa inda ghuslil yusra Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i zuhri. Wa inda masir ra'si Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Wa inda masil udhunain Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa inda ghusli rijlaihi Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat yauma tazallul aqdamu fala asla lahu fi sihhati wa illa faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam min turukin dha'ifatin fi tarikh Ibni Hibban wa ghairihi wa mithluhu ya'malu bihi fi fadailil a'mal. Faidatun. Nah, itu Ustaz. Berarti tadi matan sedikit. Wa amma du'aul a'dha'il masyhuri fala aslalahu. Adapun bermula doa anggota-anggota yang masyhur, maka tidak ada asal baginya doa. Asal yu'taddu bihi yang bisa dihitungkan dengannya asal. Falizalik hadzaftuhu, karena itu saya buang akannya doa. Taba'an li Syekhil Madhhabin Nawawi radhiyallahu, karena mengikuti bagi Syekh Madhab yaitu An-Nawawi radhiyallahu anhu. Nah, itu ya saya. Cuma kalau orang tasawuf kan kita baca kitab Marakil Ubudiyah aja ada doa ini, Ustaz. Ya, tapi memang ada isyarah tadi, berarti untuk fadhail amal mungkin boleh. Tapi mungkin juga tidak boleh, Ustaz. Memang terjadi khilaf, ada yang bilang nggak boleh juga. Hadis dhaif katanya bukan hanya menyangkut dengan akidah, hukum, halal haram segala macam. Bahkan fadhail ada yang tidak membolehkan. Nah, jadi beda-beda, ketatnya beda-beda, Ustaz. Ya. Semoga semuanya benar. Wa amma du'aul a'dha. Nah, adapun doa-doa wudu. Wahwa dianya doa wudu ayyakula, bahwa berkata ianya si mutawadhi inda ghasli kafaihi, ketika membasuh dua tangannya. Allahumma hafadh yadayya min ma'asi. Tapi artinya bagus banget Ustaz ya. Ini walaupun memang bukan hadis ya, doa para ulama bikin misalkan. Enggak boleh ya. Allahumma hafadh. Ya Allah, jaga olehmu akan dua tanganmu an ma'asika, dari maksiat kepadamu. Kan keren banget Ustaz. Hingga kita terjaga dari maksiat kan, sadar. Wa indal madmadah, ketika kumur-kumur, Allahumma inni ala zikrika wa syukrik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu. Wa indal istinsyak, ketika istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, arihni, apa namanya? Wangikan olehmu kepadaku. Raihatal jannah, akan wangi surga. Maksud arih ini supaya aku bisa mencium wangi surga lah gitu. Gimana bahasa Indonesianya Ustaz? Arih nih, wangikan olehmu, atau ya, wangikan olehmu, ciumkan olehmu kepadaku, perciumkan olehmu kepadaku akan wangi surga. Nah, itu tadi ya Ustaz. Nah, makna dalam kepala lebih mudah Ustaz daripada kita ucapkan Ustaz. Ya. Kalau kita simpan dalam kepala lebih mudah, nggak dikeluarkan Ustaz. Kalau dikeluarkan kadang susah. Wa inda ghaslil wajah, ketika basuh wajah kita baca Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, putihkan olehmu akan wajahku. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari yang akan putihlah oleh banyak wajah. Wa taswaddu wujuh, dan pada hari yang akan hitamlah oleh wajah-wajah. Ya, di akhirat. Wa inda ghasli yadihil yumna, dan membaca ketika membasuh tangannya yang kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan olehmu kepadaku akan kitabku, buku amalanku di sebelah kananku, dengan tangan kanan. Wahasibni hisabai yasira. Hisab olehmu akan aku akan hisab yang mudah. Wa inda ghaslil yusra, ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, janganlah engkau memberikan kepadaku akan kitabku dengan tangan kiriku. Wala min wara'i dhahri. Jangan pula dari belakang punggungku. Karena tanda-tanda celaka Ustaz, kalau dapat kitab dengan tangan kiri atau di belakang punggung. Wa inda masih ra'si, ketika menyapu kepala, Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah segala buluku, rambutku, kulitku dari di atas neraka. Inda masil uzunain, ketika menyapu dua kuping, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla. Ya Allah, jadikan aku termasuk dari orang-orang yang mendengar akan perkataan dan mengikuti akan yang terbaiknya perkataan. Wa yattabi'una ahsana. Wa inda ghasli rijlaihi, ketika membasuh dua kakinya, Allahumma sabbit qadami.
ada yang baca qadamayya, ada yang qadami. Tetap walaupun mufrad idhofah jadi umum juga. Ya Allah tetapkan olehmu akan kakiku. Ala sirat, di atas sirat, yauma tazillul aqdam, pada hari yang akan tergelincirlah oleh banyak kaki. Fala aslalahu. Maka semuanya tidak ada asal baginya, tidak ada asal ay fisihah. Kalau yang sahih nggak ada, sumber yang sahih yang nggak ada. Tapi kalau wa illa, jika bukan yang dimaksud asal yang sahih tapi lemah, ada. Wa illa faqad ruya, sungguh diriwayatkan dari Nabi alaihissalam min turuqin dhaifah, dari tarik-tarik yang lemah, fi tarikh Ibnu Hibban, dalam tarikh Ibnu Hibban, wa ghairihi, dan lainnya tarikh Ibnu Hibban. Wa misluhu, dan bermula misil ini itu yu'malu bihi, bisa diamalkan dengannya fi fadailil a'mal. Boleh Ustaz? Fi fadailil a'mal. Kalau menurut Syekh Yana boleh? Apa-apa Ustaz? Ya. Ai fi shihah hadza ma jara alaihi Syekhul Islam fil asna. Jadi enggak sahih kalau menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib. Kalau Qurdi, berkata Syekh Qurdi, wa dzakara nahwahu fi syarhil Bahjah. Menyebut Syekhul Islam akan seumpamanya dalam syarah Bahjah juga. Kalau benar itu syarah Bahjah milik Syekh Zakaria, berarti Zakara zamirnya kembali ke Syekhul Islam. Dalam kitab Bahjah juga sama. Enggak sahih. Wa atamada istihbabahu asy-Syihabur Ramli, dan memegang akan sunnahnya doa tadi oleh Syekh Syihabur Ramli dan anak beliau. Ya. Wajar Ibnu Hajar ala khilafi dzalik, dan berjalanlah oleh Ibnu Hajar di atas khilaf demikian. Ya. Khilaf demikian biasa kan, Ibnu Hajar selalu khilaf dengan Syekh Ramli. Kalau Syekh Ramli sunnah, ini Syekh Ibnu Hajar enggak sunnah. Qala, kemudian Syekh Ibnu Hajar berkata, li annahu warada min turuqin la aslalaha. Karena dalil-dalil itu semua datang dari tarik-tarik yang tidak ada asal baginya. Li annaha, karena tarik-tarik itu, li annaha turuk, karena tarik-tarik itu la takhlu min kadzdzab. Tidak terbebas dari pendusta, muttahamin bil wada. Tidak terbebas dari orang yang tertuduh dengan pemalsu hadis. Fahiya saqitatun bil marrah. Maka dianya turuk, semuanya gugur ya. Ya. Wa min syartil amali bil hadis dhaif alla yashtadda dha'fu. Memang ada hadis dhaif boleh diamalkan, tapi syaratnya, sebahagian dari syarat beramal dengan hadis dhaif itu tidak sangat-sangatlah lemahnya. Kalau hadis ini benar-benar sangat lemahnya. Nah, jadi kalaupun membaca doa jangan menganggap itu hadis. Nah, karena syarat-syarat beramal dengan hadis dhaif juga enggak boleh kita beriktikad kalau itu ucapan Nabi. Nah, kering mulut tadi. Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab, ahil marji' wal ma'af. Ini titik Ustaz. Allahu akbar. Itu yang hadis ini anjalna ini ada ini tunggu hadis. Ini ada hadis apa Ustaz? Ini ada itunya, ada ta'liqnya di sini. Coba Ustaz. Kata Albani itu katanya maudhu. Ya, bukan lemah berarti maudhu kan? Maudhu. Iya. Albani fi silsilati dhaifah. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Memang semua banyak juga tadi Ibnu Hajar juga menyatakan kadang fihi kazzabun wa muttaham bil wada kan? Berarti mendekati. Jadi berdoa, kalaupun berdoa dalam hati ya nggak apa-apa, karena dari faedah selanjutnya nanti ada anjuran memang kan. Ketika basuh tangan, niat banyak lah. Nah, sebagian ulama ketat banget, kayak Syekh Al-Ghumari saya lihat ketat banget, pokoknya semuanya dalil kan, ketat. Kalau perbedaan antara hadis palsu dan hadis dhaif itu apa, Tang? Kalau palsu memang bukan hadis Ustaz, tapi dhaif itu ada kemungkinan hadis walaupun sekian persen gitu ya.